Halo Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat, ya? Pernah nggak, tiba-tiba kaki terasa kram, apalagi saat malam hari? Rasanya pasti nggak nyaman dan bikin susah tidur. Nah, kram kaki ini memang sering dialami oleh lansia, dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya mineral penting dalam tubuh atau sirkulasi darah yang kurang lancar. Tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu, ada cara alami yang bisa membantu mengurangi kram kaki, yaitu dengan minuman dan makanan sehat yang mudah dibuat di rumah. Di video ini, saya akan membagikan 5 minuman sehat dan 5 makanan bergizi yang bisa membantu mencegah kram kaki. Jadi, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai, karena ada juga tips tambahan supaya kram kaki nggak sering datang lagi. Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Baik, sekarang kita masuk ke minuman pertama, yaitu jus pisang dan susu almond. Minuman ini bukan hanya enak dan lembut, tapi juga penuh dengan nutrisi yang bisa membantu mengatasi kram kaki. Mengapa minuman ini baik untuk kram kaki? Kram kaki sering terjadi karena tubuh kekurangan mineral seperti kalium dan magnesium. Pisang mengandung kalium, yang membantu otot tetap rileks, sementara susu almond kaya akan magnesium dan kalsium, yang penting untuk kesehatan otot dan saraf. Kombinasi ini sangat baik untuk mencegah dan mengurangi kram kaki. Cara membuat jus pisang dan susu almond. Pertama, siapkan 1 buah pisang yang sudah matang. Semakin matang pisangnya, semakin manis rasanya, jadi tidak perlu menambahkan gula. Kedua, tuangkan 200 ml susu almond. Jika tidak ada susu almond, bisa diganti dengan susu rendah lemak atau susu kedelai. Ketiga, jika ingin rasa lebih manis alami, tambahkan 1 sendok teh madu atau 1 butir kurma tanpa biji. Keempat, blender semua bahan sampai halus, lalu tuang ke dalam gelas dan siap untuk dinikmati. Bahan tambahan untuk manfaat lebih. Jika ingin manfaat yang lebih maksimal, ada beberapa bahan tambahan yang bisa dicoba. Kayu manis bisa ditambahkan sedikit ke dalam jus untuk membantu melancarkan peredaran darah. Chia seed sebanyak 1 sendok teh juga bisa dimasukkan untuk meningkatkan kandungan magnesium dan serat, yang baik untuk kesehatan otot dan pencernaan. Jika ingin tekstur lebih creamy dan kandungan proteinnya lebih tinggi, tambahkan beberapa butir kacang almond atau kacang mete saat memblender. Kapan waktu terbaik untuk minum ini? Minuman ini bisa dinikmati di pagi hari sebagai sarapan ringan agar tubuh mendapat energi dan otot tetap kuat. Bisa juga diminum sebelum tidur agar otot lebih rileks di malam hari dan mencegah kram saat tidur. Jadi, ini dia minuman pertama kita. Mudah dibuat, lezat, dan penuh manfaat. Yuk, kita lanjut ke minuman berikutnya. Sekarang kita masuk ke minuman kedua, yaitu air kelapa. Minuman ini sederhana, segar, dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh, terutama dalam mencegah kram kaki. Mengapa air kelapa baik untuk kram kaki? Salah satu penyebab utama kram kaki adalah ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, terutama kurangnya kalium, magnesium, dan natrium. Air kelapa mengandung ketiga mineral ini secara alami, sehingga bisa membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan dan mencegah kram otot. Selain itu, air kelapa juga membantu hidrasi tubuh lebih baik dibandingkan air biasa, terutama setelah berkeringat atau beraktivitas. Jika tubuh kekurangan cairan, otot bisa menjadi tegang dan lebih mudah mengalami kram. Cara mengonsumsi air kelapa untuk manfaat maksimal. Pertama, pilih air kelapa muda yang masih segar, karena kandungan elektrolitnya lebih tinggi dibandingkan air kelapa tua. Jika tidak ada air kelapa segar, bisa menggunakan air kelapa kemasan, tetapi pastikan tanpa tambahan gula atau bahan pengawet. Kedua, minum 1 gelas air kelapa setelah beraktivitas atau saat merasa lelah. Ini membantu tubuh mengisi kembali elektrolit yang hilang dan menjaga otot tetap rileks. Ketiga, untuk variasi rasa dan manfaat tambahan, bisa tambahkan perasan setengah buah lemon atau sedikit madu ke dalam air kelapa. Lemon mengandung vitamin C yang baik untuk sirkulasi darah, sementara madu membantu memberi energi alami. Kapan waktu terbaik untuk minum air kelapa? Air kelapa paling baik diminum di pagi hari setelah bangun tidur untuk menghidrasi tubuh dengan cepat. Bisa juga diminum setelah beraktivitas fisik atau saat cuaca panas untuk mencegah dehidrasi dan menjaga keseimbangan elektrolit. Jadi, air kelapa bukan hanya segar dan enak, tapi juga sangat bermanfaat untuk mencegah kram kaki.
Jangan lupa coba ya. Sekarang, kita lanjut ke minuman ketiga. Sekarang kita masuk ke minuman ketiga, yaitu wedang jahe dengan madu. Minuman ini tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga sangat baik untuk melancarkan peredaran darah dan mengurangi risiko kram kaki. Mengapa wedang jahe baik untuk kram kaki? Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan membantu melancarkan sirkulasi darah. Jika aliran darah ke otot lebih lancar, risiko kram kaki akan berkurang. Selain itu, jahe juga bisa membantu mengurangi nyeri otot dan sendi yang sering dirasakan oleh lansia. Madu yang ditambahkan ke dalam wedang jahe bukan hanya sebagai pemanis alami, tetapi juga mengandung mineral penting seperti kalium dan magnesium yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Cara membuat wedang jahe dengan madu. Pertama, siapkan 1 ruas jahe sebesar ibu jari, lalu cuci bersih dan geprek agar sarinya keluar lebih banyak. Kedua, rebus jahe dalam 2 gelas air selama sekitar 5 hingga 10 menit sampai airnya berwarna kekuningan dan aromanya keluar. Ketiga, tuang wedang jahe ke dalam gelas, lalu tambahkan 1 sendok teh madu dan aduk hingga merata. Jika ingin rasa yang lebih segar, bisa tambahkan sedikit perasan lemon atau serai saat merebus jahe. Kapan waktu terbaik untuk minum wedang jahe? Minuman ini paling baik dikonsumsi di malam hari sebelum tidur untuk membantu otot tetap rileks dan mencegah kram saat tidur. Bisa juga diminum saat cuaca dingin atau setelah aktivitas fisik untuk menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Wah, wedang jahe ini memang sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Bapak dan Ibu wajib coba di rumah. Sekarang, kita lanjut ke minuman keempat. Selanjutnya, kita punya susu kunyit hangat. Minuman ini bukan hanya baik untuk mengurangi kram kaki, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan sendi dan tulang. Mengapa susu kunyit baik untuk kram kaki? Kunyit mengandung kurkumin, yaitu senyawa alami yang membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan sirkulasi darah. Jika aliran darah lancar, otot akan mendapatkan nutrisi yang cukup dan risiko kram kaki pun berkurang. Susu sendiri kaya akan kalsium dan magnesium, yang sangat penting untuk menjaga kekuatan otot dan tulang. Kombinasi kunyit dan susu ini sangat baik untuk lansia agar tetap sehat dan nyaman beraktivitas. Cara membuat susu kunyit hangat. Pertama, panaskan 1 gelas susu rendah lemak atau susu almond di atas api kecil, jangan sampai mendidih. Kedua, tambahkan setengah sendok teh bubuk kunyit atau 1 ruas kunyit segar yang sudah diparut. Ketiga, aduk rata dan tambahkan 1 sendok teh madu untuk rasa yang lebih nikmat. Jika suka, bisa tambahkan sedikit bubuk kayu manis atau jahe untuk menambah manfaatnya. Keempat, tuang ke dalam gelas dan minum selagi hangat. Kapan waktu terbaik untuk minum susu kunyit? Minuman ini paling baik dikonsumsi sebelum tidur karena membantu tubuh lebih rileks, mengurangi nyeri otot, dan mencegah kram saat malam hari. Selain itu, minuman ini juga baik untuk menjaga kesehatan sendi dan mengurangi pegal-pegal yang sering dialami lansia. Wah, selain menyehatkan, susu kunyit ini juga nikmat dan menenangkan. Jangan lupa dicoba di rumah ya, Bapak dan Ibu. Sekarang, kita lanjut ke minuman terakhir. Minuman terakhir yang tak kalah penting adalah air lemon hangat dengan madu. Minuman ini segar, menyehatkan, dan sangat baik untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Mengapa air lemon hangat baik untuk kram kaki? Lemon mengandung vitamin C dan kalium, yang membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Kekurangan elektrolit seperti kalium bisa membuat otot mudah mengalami kram. Madu menambahkan manfaat ekstra karena mengandung mineral penting seperti magnesium dan kalsium, yang membantu otot lebih rileks dan mengurangi risiko kram kaki, terutama saat tidur. Cara membuat air lemon hangat dengan madu. Pertama, panaskan 1 gelas air sampai hangat, tetapi jangan sampai mendidih agar nutrisinya tetap terjaga. Kedua, peras setengah buah lemon ke dalam air hangat. Ketiga, tambahkan 1 sendok teh madu dan aduk hingga merata. Keempat, minum selagi hangat untuk mendapatkan manfaat terbaiknya. Kapan waktu terbaik untuk minum air lemon hangat? Minuman ini bisa diminum di pagi hari untuk membantu menghidrasi tubuh setelah bangun tidur. Bisa juga dikonsumsi malam hari sebelum tidur agar otot lebih rileks dan tubuh tetap segar saat bangun keesokan harinya. Segar, sehat, dan mudah dibuat. Air lemon hangat dengan madu bisa menjadi kebiasaan sehat yang membantu mencegah kram kaki.
Jangan lupa dicoba ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita sudah selesai dengan 5 minuman sehat. Sekarang kita lanjut ke makanan yang juga bisa membantu mengatasi kram kaki. Setelah membahas minuman, sekarang kita masuk ke makanan pertama yang bisa membantu mencegah kram kaki, yaitu ubi rebus. Makanan ini sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Mengapa ubi rebus baik untuk kram kaki? Ubi mengandung kalium dan magnesium, dua mineral penting yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah otot tegang. Selain itu, ubi juga kaya akan serat dan vitamin C, yang baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tidak hanya itu, ubi memiliki karbohidrat kompleks, yang bisa memberikan energi secara perlahan sehingga tubuh tetap bertenaga tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Ini penting terutama bagi lansia agar tidak mudah lelah. Cara menyiapkan ubi rebus. Pertama, pilih ubi yang segar dan cuci bersih agar tidak ada kotoran yang menempel. Kedua, potong ubi menjadi beberapa bagian agar lebih cepat matang saat direbus. Ketiga, masukkan ubi ke dalam panci berisi air, lalu rebus selama sekitar 20 hingga 30 menit sampai empuk. Keempat, setelah matang, ubi bisa langsung dikonsumsi atau ditambahkan sedikit madu untuk rasa yang lebih manis. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi ubi rebus? Ubi rebus bisa dinikmati sebagai sarapan sehat atau sebagai camilan sore yang mengenyangkan. Makanan ini memberikan energi yang tahan lama dan membantu tubuh tetap bertenaga sepanjang hari. Wah, selain mudah dibuat, ubi rebus ini juga sehat dan enak. Jangan lupa dicoba ya, Bapak dan Ibu. Sekarang, kita lanjut ke makanan kedua. Selanjutnya, kita punya bayam tumis dengan bawang putih. Makanan ini bukan hanya lezat dan mudah dibuat, tapi juga sangat kaya nutrisi yang bisa membantu mencegah kram kaki. Mengapa bayam baik untuk kram kaki? Bayam adalah salah satu sayuran yang mengandung magnesium, kalium, dan kalsium, tiga mineral yang sangat penting untuk kesehatan otot dan mencegah kram kaki. Magnesium dalam bayam membantu merelaksasi otot, sementara kalium dan kalsium bekerja sama untuk menjaga fungsi saraf dan otot tetap optimal. Bawang putih yang ditambahkan dalam tumisan juga memiliki manfaat luar biasa, yaitu melancarkan peredaran darah, sehingga nutrisi lebih mudah sampai ke otot dan mengurangi risiko kram. Cara membuat bayam tumis dengan bawang putih. Pertama, siapkan 1 ikat bayam, lalu cuci bersih dan siangi daunnya agar lebih mudah dimasak. Kedua, cincang 2 siung bawang putih, lalu tumis dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa hingga harum. Ketiga, masukkan bayam ke dalam wajan, aduk perlahan, dan tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering. Keempat, tambahkan sedikit garam dan lada secukupnya, lalu masak hingga bayam layu. Jangan terlalu lama agar nutrisinya tetap terjaga. Kelima, angkat dan sajikan selagi hangat. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi bayam tumis? Makanan ini bisa dinikmati sebagai lauk makan siang atau makan malam yang sehat. Kombinasikan dengan nasi merah atau sumber protein seperti tahu dan tempe agar lebih bergizi. Wah, ternyata mudah sekali ya membuat bayam tumis dengan bawang putih ini. Rasanya enak, gizinya lengkap, dan pastinya bermanfaat untuk kesehatan otot. Yuk, kita lanjut ke makanan ketiga. Berikutnya, kita punya ikan salmon panggang dengan lemon. Makanan ini kaya akan protein dan lemak sehat yang sangat baik untuk menjaga kesehatan otot dan mencegah kram kaki. Mengapa ikan salmon baik untuk kram kaki? Ikan salmon mengandung asam lemak omega-3 yang membantu mengurangi peradangan dan melancarkan sirkulasi darah, sehingga otot lebih rileks dan tidak mudah mengalami kram. Selain itu, salmon juga kaya akan magnesium dan vitamin D, dua nutrisi penting yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan memperkuat otot serta tulang. Lemon yang ditambahkan dalam resep ini juga mengandung vitamin C, yang membantu tubuh menyerap zat besi lebih baik dan mendukung fungsi otot yang optimal. Cara membuat ikan salmon panggang dengan lemon. Pertama, siapkan 1 potong ikan salmon segar, lalu cuci bersih dan keringkan dengan tisu dapur. Kedua, lumuri ikan dengan sedikit minyak zaitun, garam, lada, dan perasan setengah buah lemon untuk memberikan rasa segar dan membantu melunakkan tekstur ikan. Ketiga, panggang ikan di atas teflon atau oven dengan suhu sedang selama sekitar 10 hingga 15 menit, hingga bagian luarnya berwarna kecoklatan tetapi tetap lembut di dalam. Keempat, angkat ikan, lalu beri irisan lemon di atasnya sebelum disajikan.
Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi ikan salmon? Salmon panggang ini bisa menjadi menu makan siang atau makan malam yang sehat. Bisa disajikan dengan nasi merah atau kentang rebus untuk menambah energi dan serat. Wah, salmon panggang ini tidak hanya lezat, tapi juga menyehatkan. Bapak dan Ibu bisa coba menu ini untuk menjaga kesehatan otot dan mencegah kram kaki. Sekarang, kita lanjut ke makanan keempat. Selanjutnya, kita punya kacang almond panggang. Makanan ini sederhana, praktis, dan kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan otot dan mencegah kram kaki. Mengapa kacang almond baik untuk kram kaki? Kacang almond mengandung magnesium, kalsium, dan kalium, yang berperan penting dalam mengendurkan otot yang tegang dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Selain itu, almond juga kaya akan protein dan lemak sehat, yang membantu menjaga energi tubuh tetap stabil sepanjang hari. Ini sangat penting bagi lansia agar tidak mudah lelah dan tetap bertenaga. Cara membuat kacang almond panggang. Pertama, siapkan segenggam kacang almond mentah, lalu cuci bersih dan tiriskan. Kedua, panaskan oven pada suhu 170 derajat Celcius, lalu letakkan almond di atas loyang tanpa tambahan minyak atau garam. Ketiga, panggang almond selama sekitar 10 hingga 15 menit hingga matang dan beraroma harum. Keempat, angkat dan biarkan dingin sebelum disimpan dalam wadah kedap udara. Kacang ini bisa langsung dimakan atau dicampurkan ke dalam oatmeal atau salad untuk variasi rasa. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi kacang almond? Kacang almond bisa dinikmati sebagai camilan sehat di antara waktu makan, terutama di pagi atau sore hari. Makan segenggam almond setiap hari bisa membantu mencegah kram kaki dan menjaga kesehatan otot. Wah, ternyata membuat camilan sehat itu mudah ya. Kacang almond ini renyah, enak, dan penuh manfaat. Jangan lupa dicoba ya, Bapak dan Ibu. Sekarang, kita lanjut ke makanan terakhir. Terakhir, kita punya pisang dengan yogurt. Kombinasi ini bukan hanya lezat, tetapi juga penuh nutrisi yang membantu mencegah kram kaki dan menjaga kesehatan otot. Mengapa pisang dan yogurt baik untuk kram kaki? Pisang adalah salah satu sumber kalium terbaik, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah kram otot. Selain itu, pisang juga mengandung magnesium dan vitamin B6, yang membantu otot lebih rileks. Sementara itu, yogurt kaya akan kalsium dan probiotik, yang baik untuk kesehatan otot dan pencernaan. Kalsium sangat penting untuk fungsi otot yang optimal, sedangkan probiotik membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik. Cara membuat pisang dengan yogurt. Pertama, siapkan 1 buah pisang matang, lalu potong-potong sesuai selera. Kedua, tuangkan setengah hingga 1 gelas yogurt tawar ke dalam mangkuk. Ketiga, tambahkan potongan pisang ke dalam yogurt. Bisa juga ditambahkan sedikit madu atau taburan biji chia untuk menambah manfaat kesehatan. Keempat, aduk rata dan siap disantap. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi pisang dengan yogurt? Makanan ini bisa dinikmati sebagai sarapan sehat atau camilan sore. Kombinasi pisang dan yogurt memberikan energi yang tahan lama, serta membantu menjaga kesehatan otot dan sistem pencernaan. Nah, makanan sehat tidak perlu ribet ya, Bapak dan Ibu. Pisang dengan yogurt ini lezat, bergizi, dan mudah dibuat. Jangan lupa dicoba di rumah. Sekarang, kita masuk ke bagian penutup. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah membahas 5 minuman dan 5 makanan sehat yang bisa membantu mencegah dan mengatasi kram kaki secara alami. Semua resep ini mudah dibuat, enak, dan pastinya kaya nutrisi yang baik untuk kesehatan otot dan tubuh secara keseluruhan. Dari semua yang sudah kita bahas, mana yang paling ingin Bapak dan Ibu coba duluan? Apakah jus pisang dan susu almond? Atau mungkin bayam tumis dengan bawang putih? Yuk, tulis di kolom komentar. Atau mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman sendiri dalam mengatasi kram kaki? Bisa dengan makanan, minuman, atau kebiasaan tertentu? Jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar ya. Pengalaman Bapak dan Ibu bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman lain yang menonton video ini. Jangan lupa, selain mengonsumsi makanan dan minuman sehat, ada beberapa hal lain yang juga penting untuk mencegah kram kaki. Minum air yang cukup setiap hari, rutin melakukan peregangan ringan, dan menghindari duduk atau berdiri terlalu lama bisa membantu menjaga otot tetap sehat dan tidak mudah kram. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
Kalau Bapak dan Ibu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat.